ini saya bersama dengan masyarakat Desa Pemusiran sedang melakukan panen kelapa. Namun kali ini dengan cara memanen yang berbeda. Pagi ini saya antusias sekali sedang mengambil alat jerat yang sudah mereka pasang semalaman. Bukan cuma dapat kerang aja, kita juga bisa dapat kepiting nih sebesar ini. Terletak di muara Sungai Batanghari, Desa Kampung Laut menyimpan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Tidak hanya perkebunan, tapi juga hasil bahari. Pertemuan antara air asin dan air tawar memberikan ketersediaan nutrisi yang tinggi. Kondisi ini ideal untuk mendukung pertumbuhan plankton dan mikroorganisme sebagai sumber makanan ikan. Sekali masih bersama dengan para nelayan dari muara Sungai Batanghari sedang mengambil alat jerat yang sudah mereka pasang semalaman. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perairan muara Sungai Batanghari dengan dasar berlumpur menjadi rumah bagi banyak biota laut. Kawasan ini menjadi tempat langganan para nelayan ikan pari mencari keberuntungan. Bisa kita lihat hasil tangkapan dari pari-pari ini cukup banyak dan dia cukup besar-besar. Biasanya paling besar dapatnya seberapa, Pak? Nggak tentu. Warga lokal menyebutnya rawai senggol, yaitu alat tangkap berupa tali panjang yang diikat dengan banyak mata kail. Rawai senggol dirancang khusus agar ketika ikan pari menyentuh atau menyenggol tali, kail akan menancap pada bagian tubuh dan melumpuhkan ikan pari. Kita sedang mengecek kira-kira apakah ada ikannya. Nah, misalnya kalau ada, dia akan lebih berat. Para nelayan cukup lihai saat menarik dan mengangkat hasil tangkapan. Dalam waktu singkat, lebih dari 5 ekor ikan pari berhasil dinaikkan ke atas kapal. Jatuh! Jatuh! Kita akan mengambil rawai yang kedua, semoga hasilnya lebih banyak. Memancing pari dengan rawai senggol biasanya lebih efektif dilakukan pada malam hari. Kemudian mengangkatnya pada pagi hari. Karena ikan pari lebih aktif bergerak untuk mencari makan. Iya. Ternyata cukup tajam. Jadi kita harus Inilah hasil tangkapan kita hari ini, ada pari kuning dan juga pari es. Boleh dilihat Pak pari kuningnya?
Ya, seperti ini. Dan dia tidak memiliki motif untuk pari kuning, sedangkan pari es dia memiliki motif bintik-bintik. Ikan pari kuning atau yellow stingray biasanya memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dan tipis jika dibandingkan dengan freshwater stingray atau ikan pari es. Iya. Setelah kail-kail disusun, kail dibersihkan dengan sikat, kemudian dioles dengan minyak untuk mencegah agar tidak mudah berkarat. Sambil menunggu air laut kembali pasang, kami memutuskan untuk menepi dan beristirahat sejenak. Ini bagian yang membahayakan dari ikan pari, jadi sebelum diolah harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan duri ini teksturnya dia keras, hampir mirip seperti duri landak. Cuma perbedaannya dia lebih tipis. Bersama dengan nelayan lokal, saya berkesempatan mengolah ikan pari dengan teknik dan cara memasak yang sederhana. Waktu melaut yang panjang membuat aktivitas memasak di atas kapal biasa dilakukan saat jam makan telah tiba. Peralatan dalam perahu Pak Samsul ini terbilang lengkap. Jadi kalau mau makan tinggal masak ya Pak ya? Masak sendiri, nggak perlu repot-repot ya Pak? Sama seperti ikan laut jenis lain, banyak jenis makanan yang bisa dibuat dari bahan ikan pari. Seperti dibakar, digoreng, hingga dibuat menu berkuah seperti yang kali ini kami buat. Sekarang kita masak hasil tangkapan hari ini, gulai ikan pari. Memasak di atas kapal menjadikan pengalaman baru untuk saya. Soal rasa, tentu harus saya coba terlebih dulu. Ini kalau dia udah matang, kayak gimana Pak? Kita lagi-lagi apa sudah putih semua warnanya. Oh. Sembari beristirahat, kita mau makan siang terlebih dahulu sebelum nanti kita akan kembali untuk menebar rawai senggol. Ayo Pak, kita makan Pak. Makan Pak. Daging ikan pari memiliki tekstur yang berserat, sedikit lebih tebal dibandingkan dengan jenis ikan laut lain. Jika diolah dengan cara yang tepat, dagingnya empuk dan tidak alot sama sekali. Nikmat sekali, tidak hanya makanannya namun juga kebersamaan yang ada membuat saya menikmati petualangan ini. Lagi Pak. Larut dalam keseharian nelayan ikan pari memberi cerita baru bagi saya. Bukan hanya tentang hasil tangkapan, tapi juga suasana kekeluargaan yang hangat. Istirahat sudah selesai, saatnya kita melanjutkan perjalanan untuk menebar rawai senggol. Dua jam berlalu, air laut kembali pasang. Saatnya kami kembali ke tengah laut untuk memasang rawai senggol. Sekarang ini kita akan mulai untuk menebar rawai senggol, dimulai dari benderanya terlebih dahulu. Pelampung atau bendera akan menandai posisi rawai, sehingga mudah untuk ditemukan. Bagian ini sekaligus menjadi ujung tali rawai yang panjang. Di antara dua bendera terdapat ribuan mata kail yang siap menjerat target tangkapan. Satu persatu rawai diturunkan, namun kondisi kapal harus tetap dalam kondisi yang berjalan. Sehingga rawai boleh tetap terbentang lurus. Perairan pantai berlumpur sedalam kurang dari 10 meter adalah lokasi yang dipilih karena diyakini menjadi tempat ikan pari aktif mencari makan. Bentar ya, Pak. Seluruh rawai telah diturunkan dan saatnya kita kembali ke kampung dan besok akan dilakukan pengecekan. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Bye.